apa kabarnya hari ini? Doa dan harapan kakak, adik-adik di rumah tetap sehat, kuat, dan bersuka cita. Tentunya ya kata ya, hari ini kita senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik meskipun masih sama seperti minggu lalu dan perjumpaan ibadah online kita hari ini. Tapi jangan patah semangat, tetap bersuka cita ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah online. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tolong agar mereka tetap semangat, bersuka cita dalam beribadah. Demikian juga kakak-kakak yang memimpin dan memberikan cerita Alkitab hari ini. Tuhan juga memberkati kami. Ini doa kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama lagu Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah duduk tenang dulu ya supaya bisa konsentrasi mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Terang. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Jess. Nah, kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya, dan keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita dengar cerita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa ada hari ini, bangun pagi bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita.
Berkati kakak yang membawa cerita dan juga kami ya Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Ishak yang memberkati Yakub. Adik-adik di sini tahu nggak Bapak Ishak itu siapa? Bapaknya Bapak Ishak siapa? Terus Bapak Ishak punya berapa anak? Nah, kalau mau tahu, kita dengar ceritanya. Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Jadi, Ishak bukan hanya mewarisi kekayaan Bapak Abraham, tetapi yang terpenting adalah mewarisi janji Allah. Jadi dia tidak boleh menikah dengan gadis Kanaan, karena orang Kanaan adalah orang kafir yang tidak mengenal Allah. Untuk itu Abraham memohon campur ke tangan Allah untuk mengutus Eliezer, hambanya, untuk mencari istri bagi anaknya di Haran. Pada saat di Haran, dia bertemu dengan Ribka. Kemudian Ribka pulang bersama Eliezer karena menurut dia adalah gadis yang sungguh-sungguh dipilih Allah berdasarkan tanda-tanda yang diminta Eliezer dari Tuhan. Lalu di Kanaan dia menikah dengan Ishak. Bapak Ishak dan Ibu Ribka mempunyai 2 anak. Yang pertama, abangnya bernama Esau yang suka berburu dan adiknya yang bernama Yakub yang suka memasak. Pada suatu sore, Ishak berkata kepada Esau, "Esau, pergilah berburu dan buatlah makanan dari hasil buruanmu. Lalu setelah itu aku akan memberkati engkau." Lalu Ibu Ribka mendengar hal tersebut. Karena Ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk menyamar sebagai Esau, supaya Yakublah yang akan diberkati oleh Ishak. Di hari sebelumnya, pada saat Esau pulang dari berburu, dia sangat lapar dan lelah. Dia melihat adiknya Yakub sedang memasak sup kacang merah. Untuk itu, Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah aku sup kacang merah itu." Lalu Yakub berkata kepada dia, "Ya, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi berikanlah dulu hak kesulunganmu kepadaku." Tanpa berpikir panjang, karena Esau sangat kelaparan, dia berkata kepada Yakub, "Ya, aku akan memberikan engkau hak kesulunganku." Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Di hari selanjutnya, Ibu Ribka mengatakan kepada Yakub, "Engkau harus menyamar sebagai Esau supaya engkau yang diberkati oleh Bapak Ishak." Tapi Yakub berkata, "Bagaimana aku dapat menyamar sebagai Esau? Kulitku sangat licin, sedangkan Esau berbulu." Lalu Ibu Ribka mengambil baju Esau dan mengenakannya kepada Yakub dan juga memakaikan bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Lalu Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba dia. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa dan memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya Esau sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa mengambil pelajaran. Dari Yakub kita tidak boleh mengambil hak orang lain, apalagi ini adalah hak kakak kita. Nah, tetapi kita juga tidak boleh seperti Esau yang meremehkan hak kesulungannya sehingga dia begitu mudah untuk memberikan hak kesulungannya hanya untuk demi sup kacang merah. Nah, dari sini kita bisa mengerti adik-adik ya, kita harus menghargai orang lain dan juga kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Seperti itu. Ya, cerita kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang sudah kami bisa dengar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghargai orang lain lagi, lebih lagi menghargai keluarga kami, saudara kami ya Tuhan. Dan juga ajar kami untuk tidak mengambil hak orang lain. Tuhan Yesus, kami juga memohon padamu, pimpin kami dalam minggu ke depannya. Ajari kami untuk saling mengasihi, menghargai teman kami, keluarga kami, orang tua kami.
Dan juga apabila di antara kami ya Tuhan Yesus ada yang hatinya sedang sedih ataupun sedang sakit, berikan sukacita, berikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita Alkitab yang luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, mari siapkan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, dan sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkati persembahan yang akan kami berikan menjadi hormat bagi nama Tuhan, membantu pekerja pelayanan Tuhan dimanapun persembahan ini akan diserahkan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita memberikan persembahan kita menyanyi memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Persembahan Tuhan yang Mulia. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini untuk kebaikan Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Kami sudah mendengarkan cerita, sungguh kami diberkati ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena sudah memberi untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai anak-anakmu yang mengelola keuangan ini agar bisa menjadi kelancaran bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya minggu depan lagi kita akan ibadah kembali. Sampai jumpa. Shalom.